Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia Allah, pada kesempatan sore hari ini, ibu-ibu kita semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertama kali ini saya sampai di Masjid Baitul Arqam. Nama Baitul Arqam bait menika kriya. Al-Arqam itu nama sahabat Nabi, namanya Arqam bin Abil Arqam, seorang generasi sahabat yang pada masa-masa awal Islam membersamai Nabi, memfasilitasi Nabi dengan rumah beliau dijadikan sebagai tempat pengawasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Nah, ini pun pengawasan mereka wonten griyanipun Pak Arqam, sehingga masjid ini disebut sebagai Baitul Arqam. Mungkin terinspirasi dari nama Arqam sebagai sahabat generasi awal, di mana orang-orang Makkah pada waktu itu mereka sedang berkecimpung dalam kehidupan jahiliyah, dan Arqam bin Abil Arqam satu di antara sahabat awal, generasi awal yang mengimani ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang dimintakan kepada saya seputar keutamaan surat Al-Mulk yang ibu-ibu insya Allah sudah sangat familiar. Tetapi sebelum itu saya sampaikan, saya ingin menyampaikan satu hadis sebagai stimulan ibu-ibu kita semuanya, agar ibu-ibu akhirnya pun ngerawi pengawasan mereka ada motivasi tersendiri. Satu ungkapan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi." Tidak berkumpul-kumpul di antara umatku pada satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Sejauh yang ibu tahu, rumah Allah itu apa itu? Baitullah menika masjid, ya. Masuk di dalamnya adalah Masjidil Haram. Sehingga ketika ibu-ibu tidak umroh atau tidak haji, maka ibu-ibu disebutnya sebagai ke rumahnya Allah. Baitullah al-Ka'bah al-Musyarrafah, rumah Allah itu Ka'bah yang dimuliakan. Baik, seulang, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak berkumpul-kumpul di antara umatku pada satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Yatluna kitaballahi, di dalam rumah Allah itu mereka membaca ayat Al-Quran. Ya, tadi sudah ada ayat Al-Quran yang dibacakan. Wa yatadarasunahu bainahum,
Dan tiang-tiang ingkang rawuh kalau mau umat Nabi Muhammad hamba Allah tadi yang hadir pada masjid itu tidak saja membaca tetapi wayatadarasunahu bainahum, mereka mentadaruskan. Jadi inti pun pengawasan itu sebenarnya yang disampaikan Nabi maos ayat Al-Quran ingkang nomor 9 ayat Al-Quran menika dipun terjemah, diterangkan, diberikan satu penjelasan. Ya. Yang pertama, kenapa Nabi menyebutnya masjid, tidak tempat yang lain? Karena memang pengajian pada zaman Nabi hanya tempatnya di masjid, tidak ada tempat lain. Ya, tidak ada tempat lain. Karena kalau di tempat lain ketahuan masyarakat jahiliyah kafir Quraisy nanti dihalang-halangi, dicegah, bahkan ada yang disiksa sampai dibunuh. Maka tempatnya hanya di masjid. Itu pun pada masa-masa awal Islam, Nabi berdakwahnya dengan cara sir. Sir menikah apa? Sembunyi. Baik. Tapi kenapa tempatnya di masjid? Ya karena tadi tempat tidak ada yang lain kecuali masjid. Sementara zaman ibu-ibu kita ini, ya, zaman berkemajuan, ya, pengajian di masjid, nonton pasti. Yang kedua di rumah-rumah ada kan? Ada. Apa paling di hotel ada. Nonton kafe ada juga ya. Pengajian di kafe ya. Iya. Mana lagi? Di hotel, kafe, di pesisir, pinggiran laut ada juga. Ya di tempat-tempat wisata ada juga. Ya bahkan sekarang ada namanya wisata religi, ya, wisata spiritual, ya. Baik. Yang kedua, prinsip pengawasan nikah adalah mawas ayat Al-Quran. Ini yang penting ibu, ya, membaca Al-Quran dan ditadaruskan. Kita bersyukur Nabi menyebut dengan sebutannya luna kita berlain wa yatadarasuna bainahum, membaca Al-Quran dan mentadaruskan. Karena apa? Sekarang mungkin pirsa wonten media sosial, di YouTube ada pengajian orjen tunggal, pirsa. Ya, pengajian orjen tunggal nanti ada yang dangdutan. Pengajian tapi dangdutan, betul-betul. Ya, ada, ya. Jalannya Maulid Nabi tapi dangdutan. Penyanyinya wong wadon, ora nganggo kerudung, roknya di atas lutut, ya. Ya, kita bersyukur dan Nabi tahu, sing arane pengajian yang maca Quran. Ya, baik. Apa jaminannya untuk ibu-ibu yang kesorawu lan remen tidak wonten pengawasan? Satu, kata Nabi, illa nazal alaihi musakinah, kecuali akan diberikan, diturunkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang rawuh di pengajian itu as-sakinah, hidup penuh dengan ketentraman, hidup penuh dengan ketenangan, hidup penuh dengan kenyamanan. Sehingga kalau ibu-ibu berangkat dari rumusan Nabi tadi, ingin hidupnya tentram, ingin hidupnya dalam keadaan sakinah, ibu-ibu mesti kedah remen, tidak wonten pengawasan. Ya. Walaupun ibu-ibu yang berpengawasan sampai 7 tahun kita. Ibu-ibu pengajian sudah berapa puluh tahun? Mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, ya. Ya, pertanyaan saya, mengapa di setiap pengajian ibu-ibu paham atau nyantol sedoyo? Oh, boten ya. Boten ya. Ya. Ya, enggak apa-apa, ya. Sing nyantol ya sak nyantol ya, kecuali ibu di samping pengajian ibu mereka nyerah, ya, nanti di rumah dibaca lagi. Kalau enggak gimana? Enggak apa-apa, ya, cuma mendengar. Oke? Jadi pengajian itu harus hafal materinya, tidak harus nyantol sedoyo, benar. Ya. Yang kedua, di pengajian biasanya ada nggak yang ngantuk?
Ada nggak yang ngantuk? Ada ya, karena seharian dari pagi sampai siang ibu-ibu berkesibukan. Tapi emangnya nggak boleh kalau ngantuk? Boleh. Sare? Boleh ya, boleh ya, nggak apa-apa ya. Jadi pengajian itu tidak harus semuanya ngantor. Dulu ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kalau lagi pengajian dengan Nabi, yang teringat di dalam benak dan pikiran saya itu surga. Ismoke balik aku tak ibadah. Ya. Yang terbayang dalam wajah dia adalah wah merokok kono ya, wah berada aku kudu menghindari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terus yang lulus sahabat. Tapi Rasulullah menawi lulus sampun nonton griya. Kalau saya sudah di rumah, kok bayangan suatu kok ical nih. Kalau pas lagi pengajian dengan Nabi Rasulullah, yang di depan mata saya itu hanya surga, oh kayak gitunya ya surga ya. Wah saya harus ibadah terus. Tapi begitu sampai rumah, ketemu istri dan ketemu anak, surganya kok hilang ya Rasulullah. Ya, iya. Apa kata Nabi? Ya, Nabi memberikan nasihat pada sahabat tadi. Wahai sahabat itu sa'adat. Ya, artinya apa? Ora bopong sithik. Tidak nyantol keseluruhannya, minimal ya, yang minimalisnya. Kalau itu pun nggak ada yang nyantol, minimal ibu-ibu tidak nonton pengawasan mendapatkan jaminan hidupnya sakinah ya. Hidup tenang itu mahal ibu ya. Hidup tenang, nyaman, tentram itu mahal ya. Saya mengira-kira ini ibu termasuk orang yang jutawan atau apa ya? Ibu ini jutawan yang milioner atau miliarder ini? Ya, miliarder ya. Iya, baik. Kalau kekayaan dan itu uang menjadi jalan kebahagiaan, mestinya orang ini uang bunuh diri mergane sugih. Ada nggak orang kaya raya bunuh diri? Ada, banyak ya. Yang kedua, ibu melalui sare berapa menit sesudah berdoa ibu akhlak atau lagi bismillahirrahmanirrahim bisa sadar ya. Jangankan di kasur ketemu bantal, di kursi ibu bisa sare bener, bisa ngantuk di kursi, bisa misalnya televisi malah TV-nya sing delok ibu loh. Saking saya ya Allah kesopanan aku dunia ini ya, yang pagi katanya masak, katanya nganter ini nganter susah atau nganter anak itu? Kalau pagi nganter cucu nggak ada yang nganter anak, kayaknya baru 35 tahunan. Iya. Kalau saya 25 tahun yang lalu ya nganter anak, karena sekarang saya sudah ada cucu 3 ya, saya cucu 3 anak 4 ya, sekarang sudah kuliah dan 2 yang sudah menikah. Jadi pagi jam 6 seperempat saya dulu juga nganter anak saya sekolah dulu di SDIT Lukman Al-Hakim ya, belakang Jaya Bada ya, dan saya tinggal di Notopraja ya, dari Kolmang masih ke barat, dan itu setiap hari selama berapa ya, 10 tahun ya. Nanti sore jam 3 jemput, jam 4 harus pengajian ya, terus seperti itu. Sambatnya apa ibu? Kesel ya Allah, kesel tenang aku ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya sampaikan juga. Nanti hikmah surat Al-Mulk sedikit saja, salah mudah dipahami. Baik ya ibu, saya pernah membaca ya satu kolom judulnya Miliuner Jepang
dia punya kekayaan 12 triliun. Kalau ibu kayaknya nggak sampai triliun. Kalau betul ngecek loh ini, ya 12 triliun. Apa yang disambatakan itu? Dia sambat apa ibu? Betapa dia tidak bisa menikmati kekayaannya yang 12 triliun. Amargi apa? Turu ora iso. Ibu-ibu sare jangan ditanya. Ya sekitar tidur ya, nggak bisa ya, kecuali dia harus minum sekian tablet obat baru dia bisa tidur. Padahal namanya kenikmatan diantaranya adalah tidur nyenyak. Benar bukan? Ibu sudah pernah nggak kelisa-kelisik nggak tidur? Sampun nanti? Sampun. Mikir nopo gas, nopo telur, nopo tempe, nopo berambang. Ya, rasanya luar biasa ya. Jam 8, jam setengah 9, makan sare, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu diwaca kabeh. Terus klise menapa sak menika. Apalagi yang sekarang jarene sampeyan nopo panase pol. Ya. Ibu rumah pakai AC atau kipas angin atau AC? AC. Kalau tempat saya AC, angin jendela. Ya, sambat ya Allah, kemeringat masya Allah, klisa-klisi. Ranu apa? Meripatkan mulai bisa berulas dong, ya Allah. Kalau dulu, kayak para saya dulu. Ya, padahal tidurnya nyenyak setengah jam saja, les. Begitu bangun, fresh kembali. Baik ini, jadi yang pertama, ingin hidup tenang, ingin hidup nyaman, ingin hidup tentram, monggo remen tidak wonten pengawasan. Walaupun wonten pengawasan, apa? Bukan saya yang bilang dulu. Ya, tapi mungkin karena saya, betul apa? Di rumah tidak pengajian, wonten ngajian televisi, yo ngantuk. Nek pengajian ngantuk, lagi apa ngantuk nih? Kajian. Asal ibu ketika ditanya, "Dapur ibu, nek kok badhe ngantuk nonton batu larkong." Asal jangan diniati ngantuk. Baik, yang kedua, wa hafat humur rahmatu. Wa ghasiyat humur rahmatu. Hidupnya dipayungi dengan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dari pahala ke pahala, hidupnya dari penghapusan dosa ke penghapusan dosa, hidupnya ditinggikan derajat kemuliaannya, dan itu hanya diterimakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Langkung-langkung remen tidak wonten majelis taklim. Ya, ibu-ibu duduk di masjid ini sudah berapa menit? Setengah jam ya. Baik. Sampun nonton ikan mulai geringingan? Kalau ini mulai geser-geser itu loh sikile. Ya, iya. Untung ibu-ibu ini yang utara, yang selatan, yang timur, ya, entuk lendetan. Si madem ngetan itu loh. Ya, iya. Jadi ketika ibu-ibu kok jalannya sayang, ya Allah, sikilku geringingan, ya Allah, astagfirullah. Itu menghapus dosa. Maka apa hubungannya berarti selalu? Ya, ini. Jadi mendapati musibah, keadaan dan ibu-ibu menika boten remen, dan ibu-ibu nyebat asmanipun Allah, masya Allah, panasnya, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, panasnya semelek, ya. Apalagi ibu-ibu jam 1 katanya jemput cucu, mamanya, itu menghapus dosa. Lil
lilladzina tajabu li rabbihim, bagi orang-orang yang di dunia ini kersa dari pitaipun Allah beragama Islam istiqomah ibadah al-husna enenge mau keberuntungan. Ibu sama nanti goreng lele bentar lele goreng tempe gitu. Tempe digoreng bareng meneng lele pakai apa minyaknya itu ya jedot pernah dicipratan ya dingin atau hangat hangat ya itu menghapus dosa pokoknya paling enak dari wong mukmin baik. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, hidupnya dipayungi dengan rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja bagi orang beriman? Pahala, penghapusan dosa, apalagi ditinggikan derajat kemuliaan. Ya, ini ada. Tidak tahu ibu-ibu sudah tahu atau belum? Ternyata dalam satu riwayat hadis disebut wanita yang sedang hamil dengan beban kehamilannya hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, itulah wanita yang sedang dihapus dan dibersihkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena hamil itu beban. Ibu nanti hamil. Kamu nanti pinter itu nopo 5, ada yang 6, kurang nomor, gak ada 4, ada 3, sang soyoke 2, sang soyoke ya. Saya punya saudara dari istri, anaknya 21, satu bapak, satu ibu. Selikur, makanya keluar tangan ini. Selikur, ya 21, ya, ya, Kiai Ngampilan, itu saudara dari istri, ya, selikur. Kalau ibu-ibu gansal biasanya namanya lupa-lupa nggak? Lupa ya. Lek selikur banyaknya kalau ngopo ini, ya kan? Kayak ngabsen murid-murid ya. Ya, benar-benar 21. Soalnya sangkut sedo, suami istri sudah meninggal, ya. Ada yang anaknya dari Jepang, dari Australia, dari Austria, dari Amerika, ya. Selikur. Ya. Baik ini. Jadi wanita yang hamil, kenapa itu diampuni? Wanita ala wanita, karena nggak ada wanita hamil itu nggak repot. Kenapa dulu? Iya kan? Iya, kalau dari mati. Ya. Iya, sebegitunya sampai diapresiasi oleh Allah, dosa-dosanya diampuni. Meskipun dulu ketika ibu hamil sudah tahu hadis ini belum. Nek nanti kita iso somo. Ya. Iya. Tambah lagi begitu melahirkan, dosa semakin bersih lagi. Ya. Sehingga sekiranya pun sang ibu tidak terselamatkan, dia mendapati kematian syahid. Karena saking beratnya. Baik, jadi orang beriman adanya adalah payung rahmat dari Allah SWT, terlebih tindak wonten pengawasannya. Ketiga, wa hafatul malaikat. Ya. Ibu ingkang rawuh wonten majelis taklim menika dikelilingi oleh para malaikat. Walaupun ibu boten saged mirsani malaikat ing ndi kaya apa boten saged. Tapi ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ditugasi untuk mendatangi hamba-hamba Allah yang sedang berada di dalam majelis taklim. Nah, terus apa yang dilakukan mereka? Mendoa-doakan, bersolawat ke hadapan Allah, memohonkan ampunan. Bayangkan kalau ibu tadi sampun ibu sholat asar istighfar apa boten?
astagfirullah tiga kali. Tujuannya apa? Biar diampuni. Ternyata para malaikat juga mendoakan ampunan untuk ibu-ibu kita ini yang berada di dalam majelis taklim. Bagaimana doanya para malaikat untuk ibu-ibu? Selawatnya para malaikat kepada Allah untuk ibu-ibu gimana? Bukan Allahumma sholli ala ibu-ibu, bukan. Tetapi Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Itu doa sholawatnya para malaikat untuk hamba Allah yang berada di dalam majelis taklim. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, hamba-Mu yang sedang berada di dalam majelis taklim. Dan jaminan yang terakhir yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Orang-orang yang berada di dalam majelis taklim disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Sini masuk Sleman atau kota? Oh, malah Bantul ya? Oh, malah Bantul kok ngalor ya? Oh iya. Sini berarti Projo Taman Sari. Oh iya. Wiro Braja yo Bantul. Ngulon City Sleman, Ngetan City Kuto. Nah iya memang ya, batasnya ya. Baik. Bupati Bantul siapa? Siapa tuh? Nek orang nanti berarti orang ngomong Abdul Halim kayak gitu. Ya. Iya, Abdul Halim ya. Iya. Kalau ibu nama bupati, kayaknya nama wali kota Jogja bisa mana? Buatan bisa. Hasto Wardoyo. Kok malah kenal namanya? Apa berbasna ya? Lagi? Sinten? Pak Hasto Wardoyo. Oh masih ya? Iya dulu bupati Kulon Progo ya. Iya. Bupati Sleman bisa mana? Oh nggak tahu ya. Yaudah, gubernur DIY sinten? Nek ora apal tak laporke ben ora entuk KTP. Ya. Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kalau ibu tahu gubernur Jogja siapa? Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pertanyaan balik. Kira-kira HB ke-10 pirsa ibu-ibu betul? Betul? Malah semen. Kira-kira para dikenal pimpinannya. Ya. Tetapi apa? Gak penting. Nah gitu. Presidennya ibu siapa sekarang? Jokowi. Hah? Oh Prabowo. Iya. Ya Prabowo kita tahu semuanya. Tapi Prabowo kok nggak tahu kita? Orang penting. Terus yang penting ibu apa? Yang penting berhasilnya utuh, kan? Enggak ya? Kita punya presiden Pak Prabowo, punya gubernur namanya HB ke-10. Kita tahu kita namanya sangat familiar, tapi mereka sama sekali tidak mengenali nama kita. Boten menopo. Tetapi yang luar biasa lagi adalah apa? Nama-nama ibu-ibu ini kita ini disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berada di dalam majelis taklim. Itu ibu, ya. Terus kira-kira kalau Allah memamer-mamerkan itu loh hambaku yang di Baitul Aqam itu loh, kira-kira, ya, manusia yang mulia bukan kira-kira? Mulia sekali, ya. Makanya tadi saya dipermatur hadir dan rawuhnya ibu-ibu di dalam majelis taklim itu sudah kemuliaan, meskipun di pengajian ya bernomor ya. Baik, itu Pak keistimewaan jaminan yang Allah berikan untuk hamba-hamba Allah ingkang nemen tindak wonten majelis taklim. Sekarang saya sampaikan surat Al-Mulk berapa ayat Ibu? 30
30 ayat. Ya, baik. Jadi Nabi berpesan untuk ibu-ibu kita ini. Ada 3 surat yang ibu-ibu dianjurkan ya untuk bisa hafal atau sering dibaca-baca. Maaf, 2 surat ya. 1 surat Al-Baqarah, 10 ayat surat Al-Baqarah. Ya, ibu-ibu ini kayaknya sudah hafal. Ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Yang kedua, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Yang ketiga, 10 ayat pertama surat Al-Mulk. Sekiranya pun Al-Mulk tidak semuanya, minimal 10-nya. Al-Kahfi tidak semuanya, minimal 10-nya. Al-Baqarah tidak semuanya, apalagi ayatnya. Ayat itu 226. Nah, dan ada 1 ayat sisa baru. Ya, ayat masalah utang piutang. Ya, ayat 282 ya. Iya. Baik. Ini tolong ibu-ibu kalau bisa dipegang 10 ayat surat Al-Baqarah. Itu kalau bisa didapatkan. Kalau tidak hafal, dibaca rutin dalam setiap harinya. 10 ayat Al-Baqarah yang mana saja? Yang pertama, 5 ayat yang pertama. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, sampai wa ulaika humul muflihun. Itu baru 5. Nah katanya 10, 3 ayat yang di tengah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai ayat 25, 255, 256, 257. La ikraha fid din, 256. 257-nya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Tolong itu 3 ayat berikutnya. 5 tambah 3 8, kirang kali. 2 ayat yang berikut adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau dalam sehari semalam 10 pun tidak, kata Nabi, ini udah diminimalisir lagi, bacalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap malam. Boleh dibaca sehabis sholat. Sambil duduk zikir, ayat kursi sudah, tambah 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Atau dipakai buat sholat. Amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Apa kata Nabi? Barang siapa yang di waktu malam membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kafatahu, kata Nabi, cukuplah 2 ayat itu menjadi penjaminan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu nggak begitu ngeh atau ngeh ya. Saya kalau maklum sama bapak dulu di kampung, dan bapak ngimami di masjid, itu sama di bapak kok nek maca kok si amanah Rasul saben-saben orang bosan yo. Ternyata saya dapati hadisnya, kenapa dulu bapak almarhum ya bapak saya mari ngimami kok si amanah Rasul
sama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kafatahu, cukuplah 2 ayat itu menjadi penjaminan dari sisi Allah untuk hambanya dalam perlindungan. Yang kedua, ada satu riwayat lain menyebut barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya, di waktu malam, maka 2 ayat tadi memadai seperti ibu-ibu mendapati pahala sholat tahajud semalam suntuk. Padahal modal itu awal mawas 2 terakhir Al-Baqarah. Baik, jadi tolong ayat 5 yang pertama, 3 di tengah, dan 2 yang di akhir. Baik. Yang kedua, 10 ayat berikut adalah yang oleh Nabi disuruh kita membaca dan syukur menghafalkannya adalah surat Al-Kahfi. Dan insya Allah ibu sudah mengirimkan kalau malam Jumat ya. Ibu malam Jumat Al-Kahfi apa Yasinan? Al-Kahfi ya. Apa jaminan dari Nabi Muhammad SAW? Satu, ya, dijaminkannya oleh Allah lewat Nabi dilindungi dari fitnah dan dajjal. Ya. Yang kedua, ya, surat Al-Kahfi tadi, ya, orang tersebut dicahayai oleh Allah, ya, dari arah mana? Ya, dari arah di mana kita berada sampai arah di kiblat Ka'bah. Ya, itu yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Berikutnya adalah 10 ayat surat Al-Mulk, ya, yang ibu-ibu pada kesempatan sore ini, ya, saya sampaikan apa manfaat ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat pernyataan Nabi Muhammad SAW dari surat Al-Mulk ini, ya. Tadi sudah saya coba untuk mencarikan. Ya, baiklah. Ada beberapa hal keistimewaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang tersok mau surat Al-Mulk. Ya. Ingkang nomor 9, melindungi orang tersebut dari siksa kubur. Meskipun sesungguhnya siksa kubur itu juga bisa didapat tidak saja karena membaca surat Al-Mulk, tapi itu karena doa dari anak yang soleh dan soleha. Sehingga di dalam satu riwayat disebut bahwa ada seorang hamba Allah yang dalam keadaan tersiksa di alam barzakh. Tiba-tiba malaikat penyiksa tadi berhenti. Ya. Di dalam riwayat tadi ditanyakan kenapa berhenti. Malaikat menjawab, karena aku mendengar putra putrinya, anaknya yang soleh dan soleha sedang mendoakan kedua orang tuanya. Itulah pentingnya ibu-ibu, putra putri ibu-ibu kita ini diupayakan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekolahkan di sekolah satu biaya yang murah, motor putih, sekolah negeri, ya, biayanya murah, ya. Tapi pembelajaran beragamnya nggak tahu persis kayak apa, ya. Kalau itu tidak, sekolahkan di lembaga pendidikan Islam. Sekarang banyak, ya, ya, ada TKIT, ada SDIT, ada SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMU, ada pesantren ini, ya. Tentu kalau pesantren hati-hati, karena tidak semua pesantren
Nama? Tidak semuanya pesantren itu ngajari yang benar, ya. Masa iya pesantren ngajari orang benar ada pulang-pulang jalannya iso melet umum, ya. Ibu bisa melet nggak? Oh, melet ya. Melet itu apa ya kalau bahasa kita ya? Melet ya. Dukun ya? Iya dukun ya. Mulai-mulai saka pondok apa jarene ilate disayat-sayat pedang ora mempan. Nah, ini mesti pondok pesantren ya. Ya, ini hati-hati ini ya. Ini saya punya kitabnya ya. Kitab-kitab pesantren kan saya dulu dari pesantren ya. Tapi saya nggak praktek kayak gitu. Ya. Baik ya, ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang soleh adalah kekayaan abadi sepanjang masa ya, selama belum hari kiamat. Karena itu ibu doanya gimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bikin anak kita pintar gampang. Carikan sekolah yang favorit, biayanya rodo larang, ya? Iya. Tapi anak kita tidak soleh-soleha, itu kerugian bagi bapak dan ibunya. Ya? Bapak ibunya sambung sedo, anaknya pagi siang malam berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, baik, itu yang pertama. Jadi surat Al-Mulk melindungi dari siksa kubur, menjadi penghalang bagi seseorang dari azab kubur. Yang kedua, mendapatkan syafaat. Surat Al-Mulk dapat memberikan syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat dan menjadi penyelamat dari siksa neraka. Di samping surat Al-Mulk sesungguhnya ibu-ibu asal remen maos ayat Al-Quran, ayat apapun, ya. Pokoknya ibu-ibu sepanjang hayat ini mumpung kasih kesan wonten dunya, jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran, ya. Jamaah ini semuanya bisa baca? Kamu ya? Tadi kayaknya udah disiapkan, pasti belum bisa yang dari sana monggo, gitu ya? Ya, eman, ya. Ibu orang Indonesia, ibu kiai Indonesia, bisa nggak bahasa Indonesia? Bisa. Nek ora iso, kira-kira lucu banget. Lucu ya? Iya. Sama dengan orang Islam, kok orang Islam mau Quran blas, janjane ya lucu janjane. Tetapi Allah saking sayangnya ini, ya, ada beberapa grade tingkatan. Satu, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun. Bagi hamba Allah yang, ya, bagi hamba Allah yang baca Al-Qur'annya mahir. Napa atau sebut mahir? Ya, mahir itu bahasa Indonesia. Wah, lupa untuk mahir tenang. Orangnya selesai barat. Ya, hanya mahir itu bahasa Nabi. Itu Nabi yang bilang mahir itu artinya pintar. Ya. Jadi kalau ibu-ibu agen pun mas Al-Quran kok lancar, rutin. Mau Quran pokoknya diwajib. Pokoknya di waktu kudu mau Quran walaupun sak lembar. Walau sanipun sampun saya tajwid makhrajnya. Apa kata Nabi? Ma'asafaratil kiramil baror. Nanti orang itu di akhirat di dalam surga dimuliakan oleh para malaikat. Kayak apa yang dimuliakan para malaikat ya? Saya nggak bisa bayangkan. Tapi saya mencoba ngajak ibu-ibu menganalog. Ibu-ibu sampun nanti dikasih undangan manten. Sampun ya? Oke. Undangan manten ibu begitu datang pada sebuah gedung, ada sini hotel dan sebagainya,
Begitu mau menulis, mau menulis disambangi oleh EO apa ya? Menurut apa ya? EO atau WO ya? WO ya, Wedding Organization ya. Terus silakan bisa. Begitu datang langsung ibu sama bapak disambangi oleh WO-nya. Terus apa? WO-nya lewat HT itu. Nah, ini Pak, ini sudah tahu. Disebut oleh MC. Selamat datang pada Bapak dan Ibu Ketua RT. Ketua RT loh kan? Ya. Yang lain-lain antri lewat karpet sing abang mubeng niku, ya. Jalan ibu itu istri dari seorang ketua langsung cek apa? Bapak terusin aja, enggak rasa. Terus sing baris di stop kabeh, bapak ibu suruh naik salaman dulu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Oh berarti ibu kayaknya istri pejabat. Istri pejabat ya. Sudah kayak gitu saling. Yang lain nonton, yang lain suruh diam dulu karena apa? Masih suruh foto. Sama nanti kata ibu sudah pernah ya? Ya berarti ibu ini benar istri RT. Oke. Siapa? Sudah dari atas tadi pelaminan manten berdua foto bareng, begitu turun dijemput lagi juga oleh panitia khusus WO. Ibu bapak nggak boleh ke sana. Ibu silahkan masuk di ruang VIP. Ibu pun nanti orang masih jawab ini. Ya langsung di-scan. Bapak sama ibu diminta kesini sama tuan rumah. Ya. Oh ya. Nah, padahal biasanya ini tengah rebutan dulu. Iya. Artinya apa? Orang yang seperti itu sudah dalam kondisi dimuliakan. Lalu si muliakan malaikat tersebut. Kayak apa kira-kira? Kalau ibu-ibu sebagai hamba Allah yang sangat dimuliakan oleh para malaikat, karena apa? Modalnya tadi maos Al-Quran. Lemot Al-Quran sampun mahir. Ibu ada nggak yang baca Qurannya dereng mahir? Ada? Kalau suaranya oke? Ya, nggak apa-apa. Yang kedua, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yataja'ja'u. Dan bagi hamba Allah yang baca Qur'annya grotan gaduh. Sini ada nggak bahasa grotan gaduh? Wah ada, berarti ya bodoh. Ya, grotan gaduh atau plegat ada juga. Oh iya, ini loh orang kuto tenang ya bisa. Ya, plegat, plegu. Apa kata Nabi? Falahu ajroni, diberi pahala 2. 1, karena ketulusan dan keikhlasannya. Aku grotan gaduh, tapi aku ora isin. Aku grotan gaduh rapopo. Sing penting aku terus sinau. Ketulusan itu dinilai oleh Allah dengan pahala dan pahala. Yang kedua, pahala per 1 huruf. Saking sukacitanya Allah mendengar hambanya membaca Quran, saking sukacitanya Allah Qurannya dibaca oleh hambanya, pahala yang dijanjikan oleh Allah bukan per ayat, bukan per kata, bukan juga per kalimat atau per bagian kata, tapi per huruf. Berapa per 1 huruf? 10. Sekedar gambaran, ibu-ibu mau Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Berapa? 19. Next 10. Al-Fatihah berapa huruf? Jawabannya oke. Gimana? Itu baru cuma Al-Fatihah dulu. Alif Lam Mim sampai selesai. Ya. Dari Bismillah Al-Fatihah sampai Minal Jinnati Wan Nas itu
kurang lebih berapa? 1,7 juta huruf. Ya, sudah ada yang pernah menghitung. Kalau ayatnya berapa, Bu? 6.000 berapa? Ada yang 6 gitu ya. Si gampang lek ngapal ke 6.600 sudah 6. Ada lagi yang macam ya. Dan saya lebih pegang yang 6 2 3 6 6.236 karena saya sudah pernah menghitung dari ayat pertama Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Baik. Terus gerotal dratu yo ora iso. Kira-kira gerotal dratu untuk saja nomor ini. Enggak apa-apa. Kata Allah dulu ini, Allah yang bilang فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ini pintar boten, kerola batu boten. Terus modalnya apa? Rawuh kemawon. Begitu ayat Quran dibaca mendengarkan, itu pun Allah menjadi la'allakum turhamun. Niscaya kamu sekalian pasti mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Quran itu nanti akan memberi syafaat. Bagi siapa? Ya, bagi orang yang membacanya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Quran nanti di alam barzah, di alam kubur, di akhirat itu akan memberi syafaat bagi yang membacanya. Ya, ibu-ibu tolong jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran walaupun gerotan gantut. Dan bahasa Arab Al-Quran menika gampil pil. Penake sak penake pol. Hurufnya ada berapa? 29 ya? Alif, ba, terus ta, sa, jim, ha, kha, dal, ra, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ya. Ada ribut lam, alif, ya, gitu ya. Ya, baik. Cuma itu, dan harokat bunyi dalam bahasa Arab yang orang ayo i. Kalau tidak di fathah ya di kasroh. Kalau di fathah itu a, kalau di kasroh i. Kalau di dhamma, dan yang keempat dimatikan. Ya. Tambah 1 2 3 a, kalau dipanjangkan menjadi a, gitu kan? Ada al-fathah, ada al-alif pasangannya. Kalau kasroh pasangannya berpanjang ya dimatikan. Kalau doma biar panjang, doma tambah waw dimatikan. Kalau tidak a, i, u. Dan bahasa Arab itu bahasa paling jujur, bahasa yang bunyinya apa adanya. Shin di doma bunyinya shu, jim di kasrah bunyinya si. Pokoknya ini orang a, iu, jadi juta itu babibu. Benten kalian boso Jowo wangelepol. Ya, ini bukti. Di utara kampung ibu-ibu ini ada di utara rel itu namanya Kampung Gendeng. Nah, gitu. Nah, Gendeng apa? Gendeng. Gendeng. Oh ya, gendeng apa gendeng? Pertanyaan saya, huruf podo di podo, kenapa ya? Agak kan? Gak itu. Ada lagi, ibu tadi saya masuk sini belok kanan, itu sudah ada menu, namanya pecelele kan? Ya, iya. Ada ibu biayi orang Indonesia Timur nih, yang Sulawesi, ya, iya. A B C D gimana? Orang Indonesia Timur benar itu.
Ya, ibu PCL satu PCL. Orang Jogja pecel. Padahal hurufnya podo. Iya betul. Iya, belum lagi bahasa Inggris. Welcome, maksudnya welcome. I love you. Maksudnya apa? I love you. Jadi benar Pak Jokowi itu tok ya, benar tuh asli lidah Jawa ya. I love you, maksudnya I love, lah juga bukan love you. Gimana? Iya, wangel paling gampang bosok Arab, dan Allah sudah bersumpah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Al-Quran ini sudah kami mudah-mudahkan. Iya, Allah sudah bersumpah. Akhirnya orang wong sing ora iso maca Quran nek gelem sinau. Nggih. Paham ya? Iya. Ibu bahasa Inggrisnya keset apa? Itu dia. Ya, welcome. Itu negara Konoha. Apa bahasa Inggrisnya keset? Welcome. Oh ya, pintar lagi. Oh, itu apa terus apa? Welcome. Oh ya, ibu juga pintar. Baik ya, menaikkan derajat surat Al-Mulk ya, dapat menaikkan derajat pembacanya dan menghapus kejelekan. Yang keempat, diberi pahala berkali-kali lipat, akan melipat gandakan pahalanya sampai 10 kali bagi siapapun yang dia kehendaki. Berapa? Masih 5 lagi. Menjauhkan diri dari maksiat. Surat Al-Mulk akan memberikan kekuatan bagi sang pembacanya. Ya, Allah lindungi dia dari perbuatan dosa. Berikutnya, membahagiakan Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Mulk, membahagiakan Nabi Muhammad SAW karena Nabi sendiri yang menyuruh. Kalau ibu nyuruh kepada anaknya dan anaknya istiqomah melakukan, gimana rasanya ibu? Ya, kalau pakai sepatu kanan dulu. Setiap kali pakai sepatu kanan dulu. Oh, berarti ajarannya ibu tidak lanjuti dan merasa alhamdulillah anakku yang sepatu mesti sikil kanan sikil. Kalau makan jangan pakai tangan kiri, minum juga jangan pakai tangan kiri. Cara apa? Karena makan dan minum pakai tangan kiri itu cara setan. Ibu pernah makan minum pakai tangan kiri? Oh, pernah jadi. Oh, karena sakit boleh. Kidal boleh nggak ya? Kidal nggak ada ya. Tapi kidal itu pakai tangan kanan bisa nggak? Bisa sebenarnya. Ya, kidal itu bukan game ya. Kidal itu bukan game, tetapi karena kebiasaan yang dilakukan pembiaran. Ya, itu menurut teori medis saraf. Meningkatkan ketakwaan. Surat Al-Mulk meningkatkan ketakwaan. Yang berikutnya, membuka pintu surga. Tidak saja surat Al-Mulk, surat apapun ya, insya Allah. Dan yang terakhir, menjadi penolong di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innal Quran ya'ti yaumal qiyamati lisahibi ya, lisahibihi. Iqra'ul Quran fa iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Teruslah baca Al-Quran walaupun apa? Setiap hari cuma 5 ayat, Isya nanti 5 ayat ya. Karena itu akan datang pada kiamat menjadi syafaat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat saya sampaikan untuk pengajian pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas tausiahnya ya. Monggo Ibu, Pak Ahli, kegiatan pengajian sore ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dulu ya, nanti akan saya bacakan